Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12-2 Madrasah Aliyah Al-Ghazali yang beranggotakan saya Ilham Rizky, Saya Muhammad Wildan. Saya Hanan Ambara Zahra. Saya Rifana Yara Kuailid. Dan saya Nur Fadrianti. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas salah satu kaidah usul fikih, yaitu kaidah zahir dan takwil. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah agar peserta didik dapat memahami pengertian, kaidah, bentuk, serta contoh penerapan kaidah zahir dan takwil dalam penetapan hukum Islam secara benar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari simak penjelasan materi ini mengenai kaidah zahir dan takwil berikut ini. Kita masuk ke pengertian zahirnya. Menurut bahasa, zahir artinya terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah, zahir artinya suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti, di mana salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain, dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan. Dengan kata lain, zahir adalah makna paling kuat dari dua kemungkinan arti. Kaidah zahir. Kaidah zahir menyatakan bahwa pada dasarnya setiap lafaz syar'i harus dipahami sesuai dengan makna yang paling jelas dan kuat. Makna tersebut wajib diamalkan selama tidak ada dalil dan qarinah yang memalingkan kepada makna lain. Arti dari makna paling jelas dan paling kuat dari suatu lafaz wajib digunakan dalam penetapan hukum, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan makna selainnya, dan hukum syariat tidak boleh langsung ditakwil, tetapi harus berpegang pada makna zahir terlebih dahulu. Zahir terdapat pada lafaz yang memiliki lebih dari satu makna, di mana salah satu maknanya lebih kuat dan lebih jelas. Lafaz tersebut biasanya memiliki makna hakiki sebagai makna zahir dan makna majazi sebagai makna yang lebih lemah. Makna hakiki inilah yang digunakan dalam penetapan hukum selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Apabila lafaz digunakan pada makna yang lemah, maka disebut al-mu'awwal. Untuk memperjelas pemahaman, sekarang saya akan membahas beberapa contoh kasus penerapan kaidah zahir dalam syariat Islam. Contoh yang pertama, misalnya dalam kalimat yang berbunyi Ra'aitu asadun fil masjidi, yang artinya aku melihat laki-laki pemberani di masjid. Nah, dalam kalimat tersebut, lafaz asadun secara zahir atau secara makna yang paling jelas artinya adalah macan. Namun karena terdapat qarinah lafziyah berupa kalimat fil masjidi, maka secara akal mustahil jika seekor macan berada dalam masjid. Oleh karena itu, makna lafaz asadun dipalingkan dari makna zahirnya dan ditakwil menjadi laki-laki yang pemberani. Lalu contoh yang kedua dalam kalimat yang berbunyi wassama abainaha biaidin, yang artinya dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Nah, di sini lafaz yadun pada ayat tersebut secara zahir bermakna tangan, namun terdapat qarinah akliyah yang menunjukkan bahwa mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan seperti makhluk. Oleh karena itu, lafaz yadun tidak dipahami secara zahir melainkan ditakwil kepada makna kekuasaan. Sekarang lanjut ke materi takwil. Menurut bahasa, takwil artinya tafsir, penjelasan atau uraian. Sedangkan menurut istilah, takwil adalah memalingkan sesuatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna lain, yaitu masih mungkin berdasarkan dalil. Kaidah takwil menyatakan bahwa pada asalnya suatu lafaz tidak boleh dipalingkan dari makna zahirnya. Takwil hanya dibenarkan apabila didasarkan pada dalil syar'i yang sah. Takwil yang tidak didasarkan pada dalil bertentangan dengan nas yang syar'i atau dilakukan karena keinginan pribadi, maka takwil tersebut tidak sah. Takwil memiliki beberapa bentuk yang dapat dilihat berdasarkan masalah yang dapat menerima takwil. Dilihat dari jenis masalahnya, takwil dapat diterapkan pada yang pertama, masalah furu, yaitu cabang hukum fikih yang berkaitan dengan hukum amaliyah seperti ibadah, muamalah, dan hukum sosial. Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa takwil dapat dilakukan. Yang kedua adalah masalah akidah. Para ulama memiliki perbedaan yang terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu
Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Ini adalah pendapat golongan musyabbihah, yaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Nauzubillahi min zalik. Yang pendapat kedua yang menyatakan bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Ini adalah pendapat mazhab ulama salaf. Dan pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil dengan cara memalingkan lafaz kepada makna yang sesuai dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pendapat ulama khalaf. Takwil yang dibenarkan dalam syariat adalah takwil yang mempersempit makna lafaz yang terlalu umum atau membatasi makna lafaz yang masih bersifat mutlak atau tidak terikat oleh batasan berdasarkan dalil yang sah. Contoh yang pertama, pengkhususan terhadap lafaz yang umum. Contohnya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika dilihat dari makna zahirnya, ayat ini seolah menunjukkan bahwa setiap bentuk jual beli itu halal. Namun, makna zahir tersebut kemudian ditakwil dengan adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang beberapa jenis jual beli tertentu, seperti jual beli yang mengandung gharar atau keraguan, menjual sesuatu yang belum dimiliki, serta menjual buah-buahan sebelum jelas matang. Dari sini dapat dipahami bahwa ayat tentang kehalalan jual beli yang bersifat umum dikhususkan, sehingga tidak semua bentuk jual beli dibolehkan dalam Islam. Contoh yang kedua, pembatasan terhadap lafaz mutlak, yaitu hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Secara zahir, ayat ini menunjukkan bahwa darah dalam bentuk apapun haram secara mutlak. Namun, makna tersebut kemudian ditakwil dengan ayat lain yang menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Dengan demikian, keharaman darah yang awalnya bersifat mutlak menjadi dibatasi, sehingga tidak semua jenis darah termasuk dalam keharaman tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah zahir dan takwil merupakan dua prinsip penting dalam memahami lafaz-lafaz syar'i. Dengan demikian, kaidah zahir menjadikan landasan awal dalam penetapan hukum, sedangkan takwil berfungsi sebagai pengecualian yang dibenarkan apabila terdapat alasan dan dalil yang kuat, di mana keduanya saling melengkapi dalam menjaga ketetapan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Dari pembahasan kaidah zahir dan takwil dapat diambil beberapa pelajaran penting, yaitu pentingnya kehati-hatian dalam memahami nas syar'i dengan tetap berpegang pada makna zahir sebelum melakukan takwil. Materi ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sistematis dan ilmiah karena penetapan hukum didasarkan pada kaidah dan dalil yang jelas. Selain itu, kaidah ini mengajarkan sikap moderat dalam beragama, tidak menolak takwil secara mutlak dan tidak pula mentakwil tanpa dasar. Pemahaman ini juga menjaga kemurnian akidah dan hukum Islam serta menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan pendapat para ulama. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.